Dan kadangkala kita ini sering menghujat wali negari, korupsi, koruptor, oh, kayak gini-gini, bla 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 bla. Ya, sering ya. Yes, pasti itu. Sering banget. Teman-teman, kita sudah berbicara seperti itu, sedangkan kita tidak pernah menanyakan kepala desa kita atau wali negari kita tentang dana desa ini, kita langsung menjat begitu saja. Mana yang lebih sadis, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizwan Ahong, yang mana kita bahas hukum dengan bahasa dan gaya anak kampung. Kenapa kita membahas hukum dengan bahasa dan gaya anak kampung? Agar mudah dipahami dan dicerna. Ada teman saya yang bertanya dan saya jawab melalui kanal YouTube ini. Bagaimana caranya kita mengawasi dana desa agar tidak dikorupsi oleh kepala desa atau wali negari dan dipergunakan dengan cara-cara yang tidak wajar. Jadi bagaimana teman-teman kita bisa mengawasi sedangkan orang ini sibuk di kantornya, sedangkan kita sebagai masyarakat sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Jadi teman-teman, bagaimana cara kita mengawasi dana desa ini agar tidak dikorupsi oleh wali negari atau kepala desa maupun perangkatnya? Apakah kawan-kawan tahu apa itu dana desa? Dan bagaimana pengelolaan dana desa ini? Dan apakah pernah teman-teman ingin tahu tentang pengelolaan dana desa yang dikelola oleh kepala desa teman-teman atau wali negari teman-teman? Nah, untuk dana desa diberikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri di negari itu, untuk menciptakan kesetaraan antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain agar mencapai kesejahteraan itu sendiri. Jadi kawan-kawan, dana desa ini bukan untuk perorangan atau individu, atau untuk wali negari itu sendiri, atau untuk kepala desa itu sendiri. Ini dana adalah milik masyarakat. Jadi teman-teman, di sini saya tidak menyinggung siapapun. Tetapi barangkali kalau ada yang berada di posisi ini atau berdiri di tengah jalan, pasti kelindas. Jadi teman-teman, saya di sini bukan sok tahu atau mengajar teman-teman, tetapi ingin berbagi, sharing dengan teman-teman. Dan sambil menjawab pertanyaan dari teman saya tadi, saya memberi tahu bahwa dana desa itu patut kita kawasi. Jadi teman-teman, dana desa itu bukan untuk kesejahteraan perorangan atau individu atau oleh oknum kepala desa atau wali negari itu sendiri. Jadi kita masyarakat bagaimana? Kita harus mengawasi di desa kita masing-masing. Jadi teman-teman, caranya gampang untuk mengawasi dana desa ini. Yang pertama, kita harus mengetahui berapa dana desa kita yang didapatkan tahun ini. Dan dana ini dipergunakan untuk apa saja? Kepala desa wajib mengumumkan sebagai pengelola. Dana ini untuk apa saja dan berapa dapatnya. Dan kepala desa harus mengumumkan. Lalu timbul pertanyaan, di mana wali negari ini mengumumkan dana desa yang dikelolakan oleh mereka? Tentu kita bertanya, yaitu dibuatlah semacam pamflet dan diumumlah di sana. Dan terbuka untuk umum. Bukan diumpat-umpatin atau disembunyi-sembunyiin. Masyarakat harus tahu. Jadi kita bisa mengawali. Kita bisa mempertanyakan secara langsung. Dan selain kita bisa melihat melalui pamflet, kita juga bisa mengecek secara online. Yaitu melalui link Kemendesa Go ID, teman-teman. Kita selaku masyarakat, jangan sampai kita apatis deh teman-teman. Wali negari atau kepala desa tidak bisa marah ketika kita bertanya tentang dana desa kita berapa dapatnya dan dipergunakan untuk apa saja. Itu hal yang wajar dipertanyakan. Apakah ada dasar hukumnya kita mempertanyakan dana desa ini kepada kepala desa kita atau wali negari? Yes, pasti itu. Ada teman-teman. Yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Yaitu tentang keterbukaan informasi publik. Berdasarkan pasal 9 tentang keterbukaan informasi publik, yaitu mengamanatkan tentang pengelolaan
pengumuman dana desa secara berkala. Baik itu informasi yang berkaitan dengan badan publik, kegiatan publik, dan kinerja maupun laporan keuangan. Jadi, ini wajib disampaikan kepada masyarakat secara keterbukaan atau transparansi. Dan hal ini tidak bisa dikerjakan oleh pihak polisi atau kejaksaan saja. Kita harus selaku masyarakat harus ikut andil, ikut campur dalam pengawasan ini. Polisi dan kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan kita, kawan-kawan. Jadi teman-teman, kita selaku masyarakat jangan sampai apatis dengan hal ini. Karena ketika kita apatis dengan hal ini, maka di sanalah ada peluang masuknya kekhilafan terhadap pemimpin kita, yaitu selaku kepala desa atau wali nagari. Karena merasa tidak dipantau, jadi mereka memperlakukan dana desa ini secara semena-mena, sesuka hati, dan tidak sesuai dengan target pencapaian desa teman-teman masing-masing. Jadi tetap tonton terus channel Rizwan Ahong yang mana bahas hukum dengan bahasa dan gaya anak kampung agar mudah kita pahami dan mengerti. Oke teman-teman, saya Rizwan mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.